Waduh. Iya kok jadi sapi. Yang lainnya masih kerja. Ibunya Indian sakit perut dia. Kayaknya langsung aja sih Pak. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Terima kasih pada pagi hari ini bisa hadir dalam koordinasi sehubungan dengan proposal yang masuk ke SCM. Saya kurang tahu apakah sampean yang nelfon saya pertama kali dah? Iya Pak. Iya. Iya. Ya. Jadi setelah outing di Islamik ada yang nelfon saya menanyakan apakah memungkinkan SCM itu bisa diadakan latihan mana. Saya sampaikan kalau SCM tidak memiliki lahan yang standar untuk latihan, standar dalam ukuran maupun dari segi keamanan. Cuman saya bilang ajukan aja proposal untuk kita pelajari. Nah, ada proposal tapi nggak ke saya, ke Bu Ida. Nah, sama Bu Ida dilempar ke komite, sehingga dibahas di belakang. Tapi Mas, tunggu sebentar bisa ya? Tunggu sebentar ya. Tunggu aja di teras itu duduk ya sebentar ya. Ini ya. Kemudian hasil rapat saya kurang tahu juga isinya apa, tapi yang jelas pada hari Ahad pagi saya mau ke SCM terjadi kemacetan yang luar biasa. Berkenaan dengan cucunya Pak Ketemun juga yang sebelum Bu Ida itu mengadakan hajat pernikahan. Jadi karena padat sekali saya nggak sempat turun ke SCM karena kaki saya habis kram naik ke gunung sampai sekarang belum pulih. Jadi mau turun nggak berani karena kakinya kayak orang stroke jalannya. Iya. Jadi oke, saya pulang terus telepon Bu Ida, Bu tolong dilihatin karena di SCM ini nggak ada guru satupun, sementara terjadi kumpulan orang yang begitu banyak. Banyak Bapak, ada Pak, ada Bu Yani, ada Pak. Ada. Iya, saya kesini banyak ya. Iya, tapi yang anaknya ikut panahan. Oke. Jadi saya telepon Bu Ida untuk lihat ke SCM, kayak saya anggap nggak ada guru lah. Itu kalau ada kemacetan pasti saya yang diteror sama warga sini. Saya nggak bisa ngatur, Bu, tolong dikoordinasi. Terus saya juga telepon ibu, bagaimana itu kok ya bahasa saya itu kurang terkoordinasi dengan baik. Nah, kemudian saya sampaikan kepada ketua yayasan hal tersebut. Jadi terjadi perbincangan, satu antusias dari murid-murid yang ingin ikut memanah luar biasa, satu. Tetapi tadi SCM tidak memiliki tempat. Di TK kemarin sempat latihan, walaupun sampai nggak ngomong ya, jadi guru-guru TK juga komplain ke saya, itu nggak boleh dipakai buat latihan, karena itu ruang belajar, bukan lapangan. Ada aksesoris-aksesoris yang memang harus dijaga. Kalau untuk bimbel silahkan, kalau untuk sholat nggak apa-apa, tapi kalau untuk memanah dan olahraga lainnya, guru-guru TK keberatan. Tinggal satu pilihannya, lapangan. Ya, lapangan pun dari ketua yayasan meminta kepada tim untuk betul-betul menjaga safety-nya. Satu, keamanan yang ikut latihan.
Karena kemungkinan cuma arahnya ke arah sini ya. Iya Pak, sebenarnya pilihan pertama itu mengarah ke tempat sana, cuma karena di sana ada tukang sebelah kanan. Nah, jadi kita ke sampai sana. mau arahkan kemana saja, Ya. yang penting sampai siapkan safety-nya. Mau diarahkan ke kelas monggo, mau diarahkan ke tempat parkiran motor monggo, mau diarahkan ke tukang monggo. Yang penting sampean sanggup nggak siapin safety-nya. Gitu. Kalau siap nggak apa-apa, yayasan memperkenankan. Yang kedua, karena ini kan ibaratnya bukan program sekolah ya. Jadi kalau terjadi sesuatu, mohon maaf, sekolah jangan dikaitkan. Gitu. Karena ini olahraga yang sebetulnya harus tempat tersendiri. Memakai benda runcing dilesatkan dengan kecepatan yang tinggi. Kalau salah-salah bisa membuat celaka orang. Gitu. Dan tempat kita memang nggak memungkinkan, nggak layak untuk latihan itu. Makanya kayak ekskul olahraga bola, Pak A juga suruh cari tempat sendiri di luar. Gitu. Kemudian silat karena memang tempatnya memungkinkan untuk silat, silakan di sekolah. Gitu. Jadi intinya dari yayasan tidak merekomendasikan untuk latihan di sini. Tetapi kalau memang terpaksa memakai lapangan, sampean harus menyiapkan lahan itu menjadi lahan yang betul-betul aman. Aman buat anak-anak kami, karena mereka rata-rata adalah anak-anak SCM. Juga aman buat masyarakat sekitar. Di sini lalu lalang orang Mas. Jalur utama nih, padat banget. Jadi di mana-mana latihan-latihan panen itu tempat-tempat yang memang sangat safety banget. Di indoor atau di lapangan yang memang luas banget, nggak ada orang lain yang lalu lalang di sekitar situ. Gitu. Jadi dari teman-teman yayasan untuk menjaga keamanan anak-anak kami, juga menjaga keamanan masyarakat sekitar SCM karena mereka adalah tetangga SCM yang harus kita jaga juga, memberikan rekomendasi kepada jenengan sebagai pengelola lapangan agar bisa menyiapkan safety-nya. Gitu. Satu, tidak diperkenankan menggunakan TK. Yang kedua, dipersilakan menggunakan lapangan, tetapi dengan catatan lapangan itu betul-betul safety dan nyaman. Baik bagi anak-anak kita yang latihan di situ, termasuk orang tuanya yang ikut hadir barangkali, juga masyarakat atau warga sekitar yang ada lalu lalang sekitar lapangan. Gitu. Kalau itu bisa, monggo. Jenengan bikin semacam surat pernyataan bahwa kami siap menyediakan kondisi tempat sehingga betul-betul safety dan nyaman. Kalau nggak bisa, maaf, kami tidak memperkenankan untuk latihan di sekolah kami. Silakan jenengan cari tempat yang betul-betul aman buat kami, buat anak-anak kami yang ikut latihan dengan sampean. Gitu. Intinya itu. Iya, soalnya banyak peminatnya. Nah iya, silakan, tidak apa-apa. Tapi tempatnya nggak Ya, memungkinkan. tergantung dari coachnya aja. Kalau kita wali murid tuh ngikutin aja Nah, yang terbaik. Soalnya memang kemarin tuh yang pagi itu benar-benar luar biasa kan. Terus yang mohon maaf ya Mas ya, banyak juga wali murid yang komplain masalah teknis panahannya. Karena kan sesi 1, 2, 3. Nah pas sesi 3 kemarin kan karena hujan, jadi pas waktu pemanasannya, setelah pemanasan tiba-tiba kan pindah kan. Nah jadi mereka merasa kayak kok kurang lama gitu. Nah prosesnya gitu, jadi kayak merasa ada yang kurang puas juga gitu. Yang ketiga ya, Sesi ketiga, terus kan karena melihat sesi keempat ada yang pakai karet juga kan Mas. Latihannya yang sesi pagi kan nggak ada. Jadi kayak mereka itu ada, berarti kita memang kebanyakan orang, jadi kayak ada yang banyak menyesal juga pagi kayak gitu kan. Tapi terus saya bilang ya kita lihat aja ke depannya bagaimana, soalnya karena memang awal-awalnya seperti itu. Jadi sarannya juga mereka minta dibuatkan grup kalau memang Sudah Bu. enggak, mereka mintanya grup begini, sesi 1, jadi kan nanti disebarkan ke wali murid masing-masing. Sudah karena saya keep itu karena mau lihat animo ini. Nanti kalau udah masuk rumah pertanyaan banyak, tambah Masnya kebingungan. Makanya satu pintu aja kan saya tutup dulu, belum saya kasihkan ke wali murid.
karena ini tadi kan ternyata ada, karena kalau kayak gini nih hati saya tuh sering ganjel loh Pak. Kok kayak belum serak gitu, makanya saya belum berani kalau sudah ada belum serak gitu, belum berani tuh. Jadi, Ada sudah. Iya, enggak Grupnya apa-apa. udah Yang ada. penting sudah nanti di-share-kan aja ke wali murid, karena kadang ada beberapa wali murid yang bilang kayaknya aku enggak jadi lagi deh. Kenapa? Karena durasinya terlalu cepat begitu dengan anak banyak kayak gitu. Terus saran saya sih begini, kalau misal ini tetap panahannya tetap berlanjut ya, saya mau dibagi kayak 2 kelompok, Mas. Jadi 1 kelompok itu untuk sesi pagi dan sesi sore dengan durasi 2 jam. Dan hitungannya sama, jadi tidak tiap minggu. Jadi kelompok 1 sesi minggu pertama, kelompok 2 minggu kedua, terus nanti lanjut ke kelompok 1 minggu ketiga, kelompok 2 minggu keempat. Jadi kayak 1 bulan 2 kali dengan durasi 2 jam. Jadi hitungannya tetap 1 bulan itu 4 kali gitu. Tapi durasinya diperpanjang. Karena kan masalahnya kan banyak kan, satu sesi kan 30-an lebih anak kan. Nah, wali murid itu 1 jam aja itu nggak puas, nggak maksimal. Karena kok cuma segini sih anakku kayak gini. Jadi namanya wali murid kan ada yang lain-lain. Saya kan sudah sampaikan sebelumnya di rapat kita kemarin bahwasannya kalau pertama itu pasti durasi anak-anak itu akan sebentar. Iya. Karena kita mengejar teknik terlebih dahulu, mengejar teknik, safety, pemahaman ke anak-anak. Kemudian pemanah itu adalah bonus. Nah, kalau di klub lain itu bahkan di pertemuan ke pertama 2, 3, 4 itu tidak ada panahan, hanya teknik dan menarik karet. Iya. Seperti itu. Nah, karena kita memang sudah berpengalaman, anak-anak itu kalau misalnya cuma latihan karet itu mereka nggak akan puas. Ya, jadi ya kita bonusin untuk latihan panahannya seperti itu. Ya, cuman kan kadang pandangan orang tua itu kan berbeda-beda. Maunya itu anaknya yang ini pegang, yang ini juga satunya juga harus begitu. Jadi kayak merasa kurang adil gitu loh, kayak gitu. Jadi mungkin banyak iya kan kalau langsung sesi 4 sesi dalam hari Minggu itu kan kayaknya terlalu banyak banget. Nah, kalau misal dibagi 2 kelompok seperti itu kan durasi dengan 2 jam itu kan istilahnya mungkin orang tua itu nanti puas juga gitu loh. Kalau masalah biaya itu insya Allah kalau SCM ini insya Allah bersedia aja. Cuman ya itu tadi kepuasan lah untuk wali muridnya. Toh lagi pula mereka kan kayak gini, misal kalau anaknya benar-benar berminat pasti dia bakalan menerima jadwal di sesi berapa aja itu pasti menerima gitu. Cuman kemarin memang banyak yang komplain yang di sesi 3 itu yang kayak rasanya kok baru aja kok sudah selesai kayak gitu. Terus aku enggak mau lagi sudah kayak gitu. Terus saya bilang ya kita lihat aja ke depannya, nanti kan dibikinkan grup, kalau memang mau silakan, kalau enggak mau juga enggak apa-apa, kita enggak memaksa itu sih. Aja sih. Ada grupnya, tinggal bisa. Kalau memang berkenan untuk dibagi 2 kelompok seperti itu kan lebih enak karena enggak terlalu padat gitu loh. Ya kan ya Bu ya, kalau 4 sesi dijadikan pas hari Minggu itu kan nanti kan jadinya banyak banget. Terus kayak kemarin kan sesi 1, 2, 3 itu kayak enggak ada istirahatnya coachnya, jadi mungkin kan kecapean juga, kasihan coachnya juga gitu kan. Kan di pikirannya mereka itu kayak gini, jadi sesi 1 itu kan 7:30 sampai 8:30 nih. Nah terus jeda istirahat dulu coachnya 15 menit lah. Jadi untuk yang baru datang untuk sesi kedua itu kan masih bisa mempersiapkan diri. Jadi kayak kemarin tuh kayak rancu karena langsung gitu. Jadi mereka kayak merasa kok gini kayak gitu. Mending aku di rumah aja kayak gitu sih. Mungkin yang keduanya kalau dibagi 2 sesi gitu, 2 kelompok. 2 kelompok itu kemacetan juga berkurang kali Pak ya. Jadi kan kalau 2 kelompok itu Mas kan 2 enak. sesi aja, sesi pagi sama sesi sorenya aja, tapi dengan waktu 2 jam gitu. Hitungannya tetap sama, jadi hitungan yang 30.000 bisa nanti per jam kan itu hitungan sebenarnya ini kan. Maksudnya kan kalau 30.000 kan 1 jam kan, satu sesinya kan. Nah kalau dibagi 2 kelompok itu kan sesi pagi sama sesi sore, tapi dengan durasi 2 jam nanti enggak apa-apa kalau memang bersedia bayar kan kita kan nanti perjanjiannya kan nanti bulan berikutnya kan 100.000 per bulan kan coach. Yang kemarin kemarin kan kita per kedatangan 30.000. Nah, untuk bulan Desember kan kita 100.000 per kedatangan. Jadi 100.000 itu ya 2 kali datang aja, 1 bulan 2 kali dengan durasi 2 jam begitu coach. Sama sih hitungannya. Biar enggak terlalu, kalau memang pakai lapangan di sini jadi enggak terlalu banyak juga kan ya Bu ya.
gitu sih. Itu sih saya bebas aja Bun, saya fleksibel dan sebenarnya itu diambil dari voting yang tertinggi aja karena pasti banyak yang tidak setuju, banyak juga yang setuju seperti itu. Nanti mungkin ada yang paling nyaring menyuarakan, ada juga yang cuma diam seperti itu. Mungkin nanti biasa ngikut-ngikut aja. ya makanya apakah nanti maksudnya kalau ngikut-ngikut aja nggak keluar uang nggak apa-apa, ini kan keluar uang. Nah, nanti kan kalau memang kan ada grupnya. Nah, di situ kita share aja. Yeah. Nah, terus nanti kan kalau misal kita kasih harga 100.000 per bulan itu kan otomatis ya sudah kan kita enggak per kedatangan bayar gitu nah Coach. Iya, paham, Insya paham. Allah kalau memang anaknya berniat, orang tuanya juga mendukung, pasti terlaksana aja sih. Yang penting dari coachnya dengan durasi 2 jam itu bersedia atau tidak gitu aja. Bisa Bun. Sama sore itu kan kalau 2 jam kita nabrak asar atau mau Dari maghrib. jam 3 sampai jam 5. Jadi nanti kalau ada jeda untuk sholat asar, diusahakan anak-anak sholat aja di TK ya Pak ya bisa ya Pak. Nanti diajak sholat berjamaah aja. Seperti itu kita biasanya kalau ekskul atau apa begitu. Berarti kepotong sholat nggak apa-apa? Nggak apa-apa karena kan memang kita wajib untuk sholat. Mereka Betul, paham betul. aja kok. Ya baik. Itu nggak apa-apa Bun. Sama tadi sebenarnya yang penyampaian ke orang tua murid yang banyak terputus, makanya saya Iya, nanya karena ke ibu grupnya gimana, makanya biar semua itu baca apa yang saya sampaikan di rapat kemarin, bahwasannya memang pasti itu nggak banyak untuk pertama-tama manahnya. Nah kemudian untuk durasi 2 jam itu sebenarnya panjang karena rata-rata anak-anak di kita itu latihan 1 jam. Dan Itu dengan berapa anak 1 jam itu biasanya kalau di sekolah lain? tergantung tempatnya. Jadi kalau tempatnya itu kita paling banyak itu di SD BIS, maksudnya space-nya paling luas itu di SD BIS. Itu kita sekali nembak di 24 anak. Nah ini kan 30 lebih gitu. Enggak, bukan. Sekali nembak sekali itu nembak. 24 anak. Panahnya. Jadi kalau kan di sini kita maksimal di 18 anak sekali nembak. Nah, kalau di SD BIS kita di 24 anak. Nembak panahnya gitu kan? Iya, anaknya itu ada 24 sekali nembak. Berjejer gini ya? Ya, berjajarnya itu 24 kalau di SD BIS. Tapi kalau di sini kita kan di 18 muatnya seperti itu. Oh iya, muat alatnya ya? Muat bantalannya Iya, itu. bantalannya. Tapi kan kayak Kurangi bisa sih karena merasa kurang maksimal tadi ya orang tua. iya ya. enggak, maksudnya mungkin kan nanti kalau ada grupnya, nanti kan orang tua yang tetap ikut atau enggak kan nanti kan terlihat dari situ. Sama maaf tadi saya potong yang karet. Nah, karet ini sebenarnya memang ada saya sampaikan sudah sebelumnya di rapat bahwa yang nanti menunggu itu latihan karet, Iya. latihan teknik saya bilang. Nah, hanya saja pas pagi itu dari hari Sabtu itu karetnya itu hilang, Bu. Oh gitu. Saya tanya ke coach semua coach, nggak ada yang tahu di mana. Ternyata memang sering hilang aja sih karetnya itu. Oh iya, yang kemarin bilang itu ya. Iya, karetnya itu hilang dan pas siang itu baru ketemu. Pas saya balik ke klub, Iya. coach yang jadwal pagi di klub tuh nelpon gitu. "Oh, ini ada ternyata gitu." Ya udah selesai kita bilang. Sudah deh. Ya. Makanya sebelum berangkat persiapan dulu saat Sebenarnya sudah persiapan, Bu, sudah disiapin semuanya. Ya tiba-tiba karetnya itu aja hilang gitu. Makanya di sore baru ada. Ya itu aja sih, mungkin kalau durasi dengan 2 jam itu mungkin orang tua juga puas juga kan, karena kan kayak kemarin ada yang pasang namanya ibu-ibu ya Mas ya, ada yang pasang status anaknya pegang panah, anakku tadi nggak bisa aku foto pegang panah karena berdesel-deselan gini-gini, jadi kayak nggak mau lagi aku sudah kayak gitu ya namanya orang tua itu kan. Sudah. Kalau saya sih bilang ini nanti kita lihat dulu aja kan kita belum ada grupnya, kita lihat aja kalau memang berkenan ya monggo, kalau tidak berkenan juga ya enggak apa-apa, kita tidak memaksa gitu sih. Ya mungkin nanti itu solusinya kali ya Bu ya untuk menghambat kemacetan juga ya Pak ya. Itu Ya kan susu terbaik. ini Bu, ini kan SM kan tidak minta kontribusi apapun. Iya. Ya, semuanya diserahkan kepada tim yang mengelola panahan. Jadi ya kewajibannya tadi harus menyediakan tempat itu menjadi tempat yang nyaman dan aman. Aman buat yang latihan, aman buat yang nganter, dan aman buat masyarakat Yang sekitar. lewat. Ya,
Yang kedua harus menyediakan tenaga juru parkir sama tenaga kebersihan. Jadi datang bersih, pulang juga bersih. Karena kalau ada kemacetan apapun, warga akan protesnya ke saya. Bukan ke sampean, tapi ke saya. Kayak apa gitu. Jadi ya hari itu kan tidak dipastikan saya bisa hadir. Jadi sampean harus punya kewajiban naruh orang satu yang ngatur parkirnya sehingga tidak mengganggu lalu lintas di sini yang cukup padat. Kemudian kebersihan, ya. Kemudian tidak boleh menggunakan inventaris kayak kemarin sampai geser-geser lemari. Itu yayasan tidak memperkenankan itu. Sampai harus bawa sendiri sehingga tempat itu betul-betul aman. Tidak ada anak lalu lalang di depannya sehingga tidak menimbulkan kecelakaan. Kalau itu bisa dipenuhi, sampean bikin surat pernyataan untuk sanggup memenuhi itu, baru nanti yayasan akan menentukan lanjut atau tidaknya. Gitu. Karena ini adalah anak-anak SDM punya hak untuk menggunakan tempat, tetapi kami juga harus melindungi anak-anak kami. Iya, betul. Gitu. Kami nggak rela kalau seandainya terjadi kecelakaan, tetap SDM yang kena, Bu. Iya, betul. Di SDM terjadi accident latihan panah, kemudian ada kena tangannya, kena apanya, termasuk media pasti SDM yang kena. Itu kami juga nggak mau kena dampaknya dengan seperti itu. Dicegah dengan cara jenengan sebagai pelaksana menyediakan tempat agar nyaman, karena memang kami cuma lihat punya tempat seperti ini, dan dari awal kami mengatakan ya, tidak layak sebetulnya. Idealnya kalau nggak indoor ya di lahan luas yang tidak ada aktivitas selain manah itu sendiri. Gitu. Jadi intinya itu aja. Kalau dari sini sudah siap, ada bikin pernyataan kesanggupan itu, nanti bisa dibicarakan dengan yang akan mengikuti. Selesai dulu ini stepnya. Kalau oke, nanti dilanjutkan pembicaraan mau 2 shift, mau 4 shift seperti biasa. Berarti linknya nggak usah di nanti dulu ya kan, berarti dulu dari kelasnya aja, dari pihak kesanggupan panitia, sehingga untuk menyediakan apa yang yayasan tuntut. Iya, tapi sama itu aja sih. Iya, tenaga juru parkir, iya, sama tenaga kebersihan, dan mungkin ada pesan dari Bu Ida, jangan naruh inventaris di sekolah. Kami tidak jamin kalau itu aman, tidak hilang dan sebagainya. Iya, betul. Iya. Begitulah SDM keadaannya masih. Nah, itu dia tadi inventaris ya. Itu aja coach yang makanya kan coach dipanggil datang ke sekolah cuma bicara ini. Karena kan kemarin proposal masuk langsung ya kan. Ya, saya juga nggak ngerti kalau masuk, karena memang Bepot itu kan gitu, proposal dulu masuk ke kami, kami bahas. Ujuk-ujuk proposal ini nyampainya ke Bu Ida. Bu Ida lempar ke komite, ngadakan rapat. Makanya pas sampean masuk kan saya tegur. Tidak izin sama siapa masuk mobil ke lapangan, terus naruh bantalan-bantalan. Karena nggak ada pemberitahuan kepada yayasan. Iya, karena aku juga tanya, Pak Topan siapa? Topan orang yayasan. salah info Miss aja. Iya. Tapi sebenarnya sih kalau untuk antusias muridnya dan wali murid itu masya Allah. Iya, makanya kita fasilitasi Bu. Tapi juga kami juga harus menjaga keamanan anak-anak didik kami ketika latihan sekolah. Iya, makanya jangan sampai seperti ini. Makanya aku nggak usah deh di SDM. Banyak betul yang diminta. Nggak jadi patah hati anak-anak ya kan. Mungkin dipikirkan juga hatinya anak-anak yang sudah bersemangat gitu. Gitu. Jadi cuma sediakan biar pengaman pengaman sama tadi tenaga juru parkir supaya tidak ada imbas dengan masyarakat yang menggunakan jalan di depan. Terus tenaga kebersihan, mungkin kebersihan bisa kerja bareng kosnya setelah selesai diberesin misalnya apa. Tapi intinya datang baik, pulang juga baik, itu aja sih. Anak-anak juga bisa latihan, mereka dapat ilmu, itu aja. Bisa berprestasi kemudian. Kan biasanya kalau mau lanjut kan bisa ke klubnya coach yang betul. Jadi nanti ditawarkan juga itu ya kan. Begitu anak-anak kok kurang nih ya dengan 2 jam 2 kali kelompok itu, pengen ke klubnya silakan. Soalnya ada juga yang sudah bertanya-tanya kok misalnya anak saya ini pengen lanjut masuk ke klubnya di mana ya Bun, tanya-tanya juga, ada yang bertanya-tanya gitu. Mungkin nanti kalau ada grupnya kan bisa ditanggapi oleh coachnya. Jadi tunggu coach dulu ya, yang dari tim aja itu minta baru nanti linknya saya itu. Kalau siap nanti ada surat pernyataan
nanti kita sampaikan ke yayasan, teman-teman yayasan. Kalau beliau welcome, silakan. Cuma saya akan ngamati kalau ternyata safety-nya tidak baik menurut kami, ya maaf. Insya Allah pasti Coach tahu juga kan solusinya Iya. untuk seperti ini. Kami harus melindungi anak-anak kami gitu. Karena ini bukan olahraga pakai botol dilempar-lempar begini. Ini benda tajam yang dilepas dengan kecepatan tinggi. Oh iya, maaf. Kemarin juga ada sempat yang bilang begini Coach. Cuman ya mungkin kan yang pas sudah selesai mana itu kan panahnya kan masih nancap-nancap. Nah, itu kan sama anaknya kan diambil sendiri-sendiri. Ada yang begini, ada yang bilang begini. Kok enggak diambilkan sih? Kok diambil sendiri kan takutnya nanti kena matanya temannya atau kena matanya seperti itu gitu. Ada yang bilang seperti itu. Saya cuma hanya menyampaikan aja ya Coach Ini ya. memungkinkan sekali, Iya. karena kan belum tahu caranya buat yang aman. Iya. Mungkin buat gitu karena temennya kan bisa juga seperti itu. Bener Bu, bener. Pasti orang tua ada yang khawatir seperti Iya, itu. pasti. Tapi itulah namanya pembelajaran. Kalau misalnya orang tua itu takut anaknya nyalain kompor, sampai tua pun dia nggak bakal nyalain kompor. Nah, makanya memang kita ajarin mereka untuk menyambut yang aman seperti itu. Cuman karena Jarak mungkin karena kalian jarak. karena ricu Banyak, kemarin kan Bu. Jadi kayak kalau yang sore sih aman-aman aja ya Coach ya. Karena Omar kan ikut sore juga. Pas cabut kan karena memang enggak berdesal-desalan. Jadi ya aman aja. Aku kalau paginya kan enggak ngerti, cuman banyak yang ngomong seperti itu. Kayak gitu Mbak, takutnya kena temannya kayak gini kayak gitu. Jadi ya kredit banyak gitu kan. terus saya sampaikan juga kalau pas waktu sore itu insya Allah aman aja Omar. Jadi setengah itu dibawa ke bawah untuk latihan karet, yang setengahnya latihan memanah begitu kan. Iya enak begitu sebenarnya, enggak terlalu banyak gini-gini. Terus ada yang menyarankan, iya kayak mana sih durasinya ini kan terlalu lama, maunya terlalu cepat, maunya yang lama seperti itu. Ya mungkin bisa jadi pertimbangan coachnya aja. Ya enggak apa-apa sih, jadi tahapannya apa yang diminta oleh yayasan ada kesanggupan untuk dipenuhi oleh tim pelatih. Kalau oke, sudah dibikinkan surat pernyataan itu, nanti baru grup itu dilempar. Ya. Harapan peserta kayak apa nanti bisa langsung ditanggapi oleh pelatih. Nanti kalau memang pesertanya memang berniat kan biarpun dengan apapun pasti mau ya Bu ya. Iya, sepertinya sih itu solusi yang bagus, yang dibagi kelompok itu, tapi durasinya diperpanjang itu ya bagus. Tidak terjadi kemacetan otomatis, kemudian anak-anak juga puas, orang tua juga puas. Iya, betul. Ada progres anaknya ketika latihan. Tadinya nembak lepas Iya, 10, betul. sekarang ada 5 nancep di Iya. tengah kan, itu kebanggaan tersendiri. Terus yang kedua, kalau kontribusi pembiayaan kayaknya nggak keberatan. Kan hitungannya yang 30 itu per 1 jam kan latihan. Begitu durasinya ditambah, ya nanti kesepakatan kemudian kan nggak. Sebulan 2 Apalagi sebulannya setelah Desember sebulan 100.000 per bulan nggak apa. Jadi atau jatuh- mungkin nanti dibicarakan aja lah masalah biaya. Kalau memang dari coachnya dengan durasi 2 jam kurang kan namanya orang tua, kalau memang anaknya kepingin panahan ya pasti diusahakan Iya, aja. yang penting Mau itu aja. 100.000 mau 120 insya Allah bisa. Bisa tanggapin satu-satu ya. Jadi pertama ke inventaris alat. Nah, Iya. karena bantalan itu besar itu nggak mungkin kita bawa bolak-balik. Nah, kemungkinan kita bakal naruh di sekolah dan ya disarankan aja sih taruh di mana yang itu tidak mengganggu anak-anak. Kalau misalnya keamanan alat itu udah jadi tanggung jawab kami. Jadi kalau misalnya itu pun rusak atau seperti apa, ya udah itu memang qadarallahnya seperti itu. Terus untuk sebulan 2 kali itu yang tapi 2 jam kita belum pernah seperti itu. Hanya saja kalau misalnya sebulan itu 2 kali, anak-anak itu memorinya udah lepas. Jadi teknik yang dilatih di pekan pertama itu udah lupa di pekan ketiga seperti itu. Biasanya seperti itu kalau yang sebulan 2 kali atau yang kayak sebulan sekali itu ada juga. Nah, cuma memang nanti memorinya itu biasanya lepas Bun. Jangan kan gitu yang sekolah tiap hari pun juga kadang lepas-lepas gitu kan Bun anak-anak, apalagi yang seminggu. Tapi tidak apa-apa lah Mas, yang itu dibahas setelah Iya. yang pertama. Oke, Saya baik. akan dibahas di grup aja. Iya. Yang seperti itu sampai kasih penjelasan plus minusnya kalau 2 minggu sekali, kalau seminggu sekali, kemudian dampak sekitarnya kayak apa.
Ya semuanya disampaikan sehingga utuh nantinya Kalau sudah dan tidak ada efek yang bisa bahasanya membuat kurang nyaman bagi masyarakat maupun bagi yang lainnya, itu aja. Dan tadi saya izin nyampaikan ke Pak Topan, sebelumnya kan memang sudah dibahas, kayaknya lewat sekretaris itu memang ada obrolan sama Bu Ida ya. Nah itu untuk mengenai parkir. Nah karena memang sudah diobrolin, saya sudah Insya Allah sudah siap untuk seperti itu. Jadi tinggal buat surat pernyataan aja ya kan. Nah untuk surat pernyataan ini sebenarnya saya belum pernah buat surat pernyataan. Mungkin bisa dibantu kali sama ibu-ibu ya atau bagaimana. Nah, nanti dibantu Gimana, Pak? Bukan, surat pernyataan bukan dari ibu-ibu, dari nah maksudnya saya bantu. Ya, maksudnya tidak bisa. Saya tuh nggak pernah Cara buat surat. bikinnya dong, Pak. Karena memang asal nama tim bahwa kami siap untuk menjadikan tempat latihan itu tempat yang aman, nyaman bagi yang latihan, bagi yang nganter dan bagi masyarakat. Itu aja sih. Saya yang bertanda tangan, kita atau Iya. kami yang bertanda tangan di bawah ini. Terus biasanya tanda tangan, stempel, kodnya aman sih. Tapi kalau perlu biasanya pakai materai ya, Pak? ya Iyalah, pakai karena materai berkaitan kalau dengan pernyataannya. dengan apa bukan nyawa sih ya. Iya, Pernyataan pernyataan. berkaitan dengan Keselamatan. keselamatan anak-anak kami yang ada di SCM. Materai. Seandainya memang mau Simple menggunakan aja. fasilitas SCM untuk latihan terus gitu. Oh, iya. Jadi kami yang bertanda tangan di bawah ini, klubnya yang bertanggung jawab siapa, terus alamat. Kalau itu iya paham. Biasanya kalau di kop suratnya itu Kop suratnya kop suratnya Mas sendiri. Iya, Dari klub. yang- Klub. yang Klub Masnya. lah, kan Klub. seperti proposal ini kan ada kopi Iya. siapa ini. Nah, ya Ya, kayak betul gitu gitu. aja, pakai. Baru di bawahnya kan kami yang bertanda tangan di bawah Ah. ini, yang bertanggung jawab atau langsung coachnya yang bertanggung jawab di sini kan. Baru alamatnya, segala macam nomor KTP segala macam baru bahwa dengan ini menyatakan siap ya kan, siap menyediakan Mengkondisikan bukan mengkondisi- menyediakan, ya, mengkondisikan lapangan SCM yang aman. menjadi lapangan panahan yang betul-betul aman buat peserta, buat yang mengantar dan buat masyarakat. Ya sudah gitu aja. Satu, itu tentang lapangan. Yang kedua, menyediakan Oh, juru iya, parkir sehingga tidak terjadi kemacetan di depan SCM dan kebersihan, tenaga kebersihan. Itu aja. Demikian surat ini kami buat Hmm. dengan tanpa paksaan ya Pak, biasanya ada gitu. Tapi nggak usah kayak gitu, dengan demikian surat kami buat Iya. sudah langsung tanda tangan, balik papan tanggal berapa, yang bertanggung jawabnya materai baru tanda tangan stempel. Atau kalau pengen aman lagi, sampai punya tempat latihan, arahkan aja ibu-ibunya ke sana. Itu lebih bagus lagi. Gunung Tembak. Ya. gunung tembok. Wadah Gunung Gunung Empat, Pak. Gunung Empat. Dekat aja. Lumayan ya Bang, ya. Kalau yang di depan rumah saya juga boleh. Nah kalau udah nyaman ini luas Ayo. lahannya. Kalau rumah saya lahannya luas banget. Nah, Luas. nggak Lahan masalah. kosong. Lahan rumput kosong. itu. Nah, itu Cuman sebenarnya ya- yang paling ideal. Cuman ya mungkin banyak kan belum saya plester sebagian jadi ya Kan cuma pakai sepatu. iya kayak gitu. Jadi aman. Jadi Coba kalau mau disurvei di sebelah aja. sana bisa karena memang tempat saya itu ibaratnya sama tetangga itu jauh-jauh. Nah, Iya, cuma ya tetap cocok itu. disediakan safety sih. Iya. Kalau Cocok itu. tersebarang sih kalau Iya. di rumah saya tapi ya, Boleh lihat dulu juga kan. Lihat dulu aja ya, nggak kalau apa-apa. di rumah saya lihat dulu. Memungkinkan tidak. Tetap nama SCM juga yang dibawa. Iya. Anak-anak SCM. Tetap anak SCM, cuman kan memang lokasinya mungkin dipindah ke rumah saya juga. Iya, Saya sih betul. nggak keberatan. Nah, daripada sampai punya beban, ya bukan beban sih ya. Kan itu suatu komitmen yang harus dilakukan Betul. dari pengurus yayasan minta seperti itu. Iya, tapi nggak apa-apa buat surat Ah, pernyataan ah. juga nggak apa-apa. Sementara mungkin berhenti latihannya kalau ini. Itu dia Anak-anak aja. udah kekeh ya kan, maksudnya sudah semangat. Cuman kalau di rumah saya kan agak jauh juga kan kebanyakan kan wali murid kan tinggalnya di daerah sini. Ya kembali kepada wali murid Bu. Iya. Kalau memang ingin anaknya latihan pasti akan Iya. datengin. Ya tempatnya Bunda Wati sebenarnya nggak jauh, cuma masuknya agak Masuknya lumayan. agak lumayan. Dari mana sih Bu? Daerah Dam. SMP SMP 7. Oh dekat aja lah. Kartika Saya lapangan kira ya kan. Batakan. Udah di sana. Udah. Kalau saya jangan. Kalau saya sebenarnya lebih luas lagi lahannya, cuma jauh. Kalau di tempat saya untuk insya Allah kayak mobil, motor untuk parkir Nah. aman aja. Nah. Cuman
memang disarankan kalau tapi kalau lama-lama kalau orang tua nganter itu pasti cuman diantar terus pulang kayak gitu sih. Ya, Iya. lama aja paling ya sebulan 2 Iya, bulan sebulan pertama dua- sih Iya. ditemani. Kalau saran saya sih itu Mas, coba sampean survei. Kalau memang lebih nyaman di sana, aman di sana, saran saya di sana. Apalagi ibunya kan udah bersedia kalau tempatnya bisa dipakai. Ya paling juga nanti ngasih uang buat potong rumput itu aja Nah, sudah. gitu. Karena kan memang Iya. rumput saya kan memang harus 1 bulan sekali dipotong.